Ya, oke. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Nah, nanti setelah environmental scanning, itu teman-teman pilih 3 isu ya. Jadi minimal 3 isu. Kenapa 3 isu ya? Supaya nanti berimbang gitu ya. Jadi tidak berat sebelah gitu. Jadi misalkan teman-teman sudah punya kecenderungan ke isu A, isu isu yang lain padahal lebih layak teman-teman pilih, tapi tidak teman-teman eh, bandingkan gitu ya. Jadi untuk membandingkan kita minimal pakai 3 isu. Lalu isu tersebut nanti kita melakukan teknik isu scan, kita deskripsikan dalam hal data, fakta, dampaknya apa jika isu tersebut tidak diselesaikan, atau misalnya seperti itu kondisi isunya seperti apa. Nah, lalu teman-teman melakukan tapisan isu dengan isu APKL dan eh, USG. Ini harus keduanya ya ternyata ya. Mungkin kemarin ada yang menginfokan bisa pilih salah satu, tapi untuk saat ini untuk aktualisasi teman-teman pakai kedua teknik tapisan isu tersebut. Jadi supaya lebih yakin nih, ya setelah melakukan teknik tapisan isu akan terpilih satu isu yang eh, teman-teman akan coba selesaikan. Nah, itu isunya nanti dikonsultasikan dengan mentor. Jadi untuk environmental scanning, 3 isu tersebut silakan teman-teman pikirkan, scan gitu ya. Setelah teman-teman pilih, konsultasikan dengan mentor apakah penghitungan dari APKL dan USD-nya sudah benar atau belum gitu ya. Nah, setelah itu, setelah menetapkan core isu, teman-teman buat rumusan isu. Jadi rumusan isu itu nanti berupa pernyataan negatif, singkat, jelas, ada fokusnya, ada lokusnya, dan ada waktunya gitu ya. Oke, ini sama seperti buat judul ini ya, untuk tesis atau untuk skripsi gitu ya. Jadi rumusan isu, jadi pernyataan negatif ya, ini harus negatif. Nah, lalu teman-teman temukan penyebab isu tersebut dengan apa? Dengan teknik fishbone boleh gitu ya. Atau mungkin teknik mind mapping boleh untuk penyebabnya, atau dengan teknik lainnya silahkan teman-teman yang teman-teman kuasai. Nah, lalu cari gagasan kreatif bisa dengan teknik problem solving gitu ya. Jadi setelah mencari penyebab isunya, kira-kira nih bagaimana menyelesaikan isu atau mencegah atau menyelesaikan penyebab isu tersebut gitu ya. Jadi cari gagasan kreatifnya seperti apa, lalu nanti konsultasikan kembali dengan mentor, dan lalu nanti wujudkan gagasan tersebut dalam bentuk kegiatan. Misalnya apa ya kegiatannya? Eh, Tadi siapa ya yang sudah punya isu ya? Kayaknya Mas Jumaida sudah punya itu ya tadi. Isu lebih Tadi ke isu sudah riset. isu riset, tapi isu riset ya pasti ada masalahnya kan. Misalkan ada kegiatannya, kira-kira Iya. apa saja nih kegiatannya yang pertama kali akan dilakukan. Yang pertama kali dilakukan ya Evan itu sih yang tadi Apa? eh, urgensi Bu. Urgensi Oh, dari kita menemukan urgensi dulu. Urgensinya itu kenapa harus isu riset ini yang diangkat itu yang oh, paling oke, pertama itu nanti. itu 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 masih di awal itu. Maksudnya, Iya iya iya. misalnya isu tersebut sudah ketemu nih, sudah ketemu cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Nanti baru diwujudkan dalam gagasan kegiatan, misalkan melakukan Oh, apa berkonsultasi dengan mentor atau berkoordinasi dengan kepala OR atau kepala pusat riset, misalnya seperti itu ya. Itu contoh-contoh gagasan kegiatan, karena kan tidak bisa sendiri ya, teman-teman pasti harus ada yang eh, pendukungnya gitu ya, dari siapa. Nah, misalnya gagasan pertama, kegiatan pertama berkonsultasi dengan atasan, contohnya. Nanti yang kedua ada kegiatan apa lagi, tapi dalam satu berkonsultasi dengan atasan itu tidak hanya ada satu tahapan kegiatan, bisa jadi mungkin teman-teman harus membuat janji temu, prosesnya harus berkirim surat dulu mungkin ya, harus berhubungan dengan sekretarisnya dan sebagainya. Itu masih ada tahapan kegiatannya. Jadi ada kegiatannya apa, minimal 4 gitu ya. Nah, dari masing-masing kegiatan itu nanti dirumuskan kembali langkah atau tahapan-tahapan kegiatannya yang secara sistematis dan rinci. Boleh boleh 3 tahapan kegiatan contohnya ya.
Terus nanti dari tahapan kegiatan itu dirumuskan apa sih output atau hasil yang ingin teman-teman peroleh dari setelah melakukan semua kegiatan tersebut. Tuh. Lalu ada bagaimana nanti dijabarkan keterkaitan dari kegiatan-kegiatan tersebut dengan substansi dari mata pelatihan di agenda 2 yang tadi, core value tadi. Nah, nanti bagaimana kontribusinya terhadap visi misi organisasi. Jadi teman-teman harus mencari apa itu visi misi dari BRIN gitu ya, atau tupoksi dari BRIN apa saja, dan bagaimana kegiatan teman-teman itu outputnya berkaitan dengan terhadap visi misi BRIN seperti itu. Dan apa hubungannya dalam menguatkan nilai-nilai organisasi. Nah, nilai-nilai organisasi, ada yang sudah tahu nilai-nilai organisasi BRIN? Ada yang sudah tahu? Belum? Oke. Ini ya, jadi nilai-nilai organisasi BRIN berdasarkan Renstra BRIN tahun 2022 kalau nggak salah atau 2021 saya lupa. Jadi ada 3. Yang pertama berintegritas, memiliki jiwa nasionalisme, memiliki atau semangat kebangsaan, lalu memiliki rasa kebanggaan terhadap organisasi, menjunjung tinggi etika profesi, bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan adil. Dan yang kedua ada pekerja, bagaimana mengambil tindakan berdasarkan data akurat, lalu menghasilkan kebaruan, dan menjadi pribadi unggul dan kompetitif. Dan yang ketiga itu ada pembelajar, mengutamakan kerjasama, menjunjung semangat kebersamaan dan kesetaraan, serta mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan. Jadi ini nilai-nilai organisasi BRIN nanti setelah. Jadi kegiatannya itu harus dikaitkan juga bagaimana kegiatan itu memberikan penguatan terhadap nilai-nilai dari organisasi BRIN. Nah, ini kegiatan aktualisasinya ya, teman-teman. Jadi, teman-teman kan sudah bisa membedakan ya antara aktualisasi dan habituasi. Nah, kalau aktualisasi ini, teman-teman nanti sudah mungkin nanti ya setelah ini mulai mengidentifikasi dan menetapkan isu. Tentunya menetapkan isu dengan menggunakan tools-tools yang tadi. Lalu yang kedua merancang aktualisasinya. Jadi dengan rancangan aktualisasi nanti kita ada bimbingan. Kita akan seterusnya itu bimbingan hingga nanti uh, seminar rancangan evaluasi. Rancangan aktualisasi nih harusnya seminar rancangan aktualisasi. Lalu setelah rancangan aktualisasinya disetujui dan diperbaiki, setelah mendapatkan masukan dari mentor, dari penguji, dari pembimbing, teman-teman barulah melaksanakan aktualisasi selama 30 hari ya, kalau nggak salah aktualisasinya. Nah, nanti selama aktualisasi tersebut kita tetap ada bimbingan ya, ada bimbingan mingguan, jadi setiap minggu teman-teman akan melaporkan progresnya seperti apa, nanti ada template-nya bagaimana melaporkan pelaksanaan aktualisasi, harus didokumentasikan dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan sampai bosen foto-foto atau screenshot dan sebagainya pada saat ini. Lalu setelah bimbingan aktualisasi, teman-teman akan menyusun laporan aktualisasi. Menyusun laporan aktualisasi, nanti selanjutnya adalah seminar laporan aktualisasi. Ini sesudah ini teman-teman lulus Latsar, oke? Dan silahkan teman-teman untuk melanjutkan PKTBT dengan BOSDM dan sebagainya supaya teman-teman nanti bisa menghilangkan C-nya gitu ya. Nah, ini adalah hasil akhir dari Latsar CPNS kita, seminar laporan aktualisasi. Wujudnya seperti itu, gitu ya teman-teman. Oke, nah selanjutnya dalam melakukan rancangan aktualisasi terutama, dan aktualisasi ini ada beberapa tools yang harus teman-teman miliki. Yang pertama, pisau analisis isu tadi ya, terkait dengan bagaimana teman-teman mengidentifikasi isu, gitu ya. Mengidentifikasi isu, jangan sampai teman-teman salah memilih isu yang tidak sesuai dengan kepakaran teman-teman, gitu ya. Cari yang terkait manajemen, padahal itu bukan kepakaran teman-teman. Nah, terkait isu, identifikasi isu. Lalu, teman-teman harus menguasai teknik tapisan isu. Tadi apa saja? APKL dan USG. Keduanya harus digunakan gitu ya. Dan yang ketiga, setelah mencapai atau mendapatkan core isu, satu isu, teman-teman gunakan teknik analisis isu. Ini boleh dengan SWOT gitu ya. SWOT-nya boleh SWOT biasa atau dengan SWOT yang matriks
EVAS dan IVAS atau yang mungkin teman-teman kemarin sudah pelajari di agenda 1 gitu ya. Atau bisa dengan fishbone untuk mencari akar penyebabnya masalah, atau bisa dengan pohon apa ya namanya? Pohon mind mapping seperti itu. Jadi untuk teknik analisis isu, silahkan teman-teman pilih yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau SWOT itu biasanya untuk mencari strategi pemecahan masalah, kalau Fishbone itu untuk mencari penyebab masalah gitu ya. Cari yang teman-teman kuasai dan cari yang teman-teman butuhkan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus tentunya dengan teknik komunikasi persuasif. Ini untuk siapa? Untuk teman-teman berkomunikasi dengan mitra misalnya ya, atau teman-teman berkomunikasi dengan coach, dengan mentor gitu. Jangan sampai komunikasinya itu malah yang bikin emosi mentornya. Jadinya teman-teman nanti malah dipersulit-sulit untuk ketemu, sulit untuk konsultasi dan sebagainya. Jadi utamakan sopan santun dan saling memahami satu sama lain gitu ya. Dan tentunya yang terakhir, teman-teman harus punya modalitas insani gitu ya. Teman-teman sudah pelajari ini di agenda 1 ya. Ada 6 modalitas insani, modal insani ya kalau di agenda 1. Jadi tidak hanya dengan intelektual, tapi juga dengan emosionalnya juga harus teman-teman bisa mengelola emosi dengan baik, karena mungkin nanti akan ada teman-teman menghadapi berbagai macam masalah. Tolong dikelola emosinya dengan baik. Terus ada modal sosial juga, jadi teman-teman harus mampu berinteraksi dengan baik antar sesama teman-teman juga, latsar, mungkin ada yang berkolaborasi dan sebagainya ya. Lalu kerjasama, terus modal ketabahan juga, jangan sampai teman-teman sulit sedikit langsung quitter gitu ya, jadi quitter atau menyerah gitu ya. Teman-teman harus jadi climber, jadi harus demi tujuan yang ingin dicapai, teman-teman harus terus berusaha gitu. Lalu dalam modal etika atau moral harus bisa, teman-teman tentunya harus bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Jadi jangan sampai memilih yang penting selesai tapi caranya asal aja atau caranya tidak tidak berintegritas gitu ya, tidak akuntabel. Terus teman-teman juga untuk menyelesaikan aktualisasi ini harus memiliki modal fisik atau jasmani yang mumpuni gitu ya. Jadi teman-teman raga itu adalah wadah supaya teman-teman bisa mengerjakan aktualisasi ini dengan baik. Itu ya teman-teman, ini tools yang harus teman-teman miliki. Ini sudah hampir jam 14.30 ya, saya agak cepat mungkin ya. Ini sebetulnya ada apa ya namanya strategi atau targetnya. Jadi kalau hari ini kita baru coaching agenda ya, saya tadi mengecek ya teman-teman isunya seperti apa, terus tadi sudah membulatkan keterkaitan agenda latsar, dan saya juga sudah cek komunikasi antara teman-teman dan mentornya, ada yang sudah komunikasi, ada yang belum gitu ya. Ada yang lancar dan mungkin nanti ada yang tersendat gitu karena perbedaan waktu dan perbedaan tempat tinggal. Nah, nanti hari Selasa 21 Mei kita ada bimbingan yang pertama. Jadi teman-teman diharapkan sudah punya satu isu ya, tapi satu isunya yang core, artinya teman-teman sudah melalui proses APKL dan USG untuk mendapatkan satu core isu tersebut gitu ya. Nanti ada bimbingan yang kedua, pada saat luring kita akan ketemu dan bimbingan secara langsung. Terus nanti ada yang ketiga juga Juni dan seterusnya. Ini nanti mungkin pegangan teman-teman saja ya, jadi supaya tahu kira-kira nih target teman-teman pada saat pertemuan ini apa yang harus teman-teman siapkan gitu ya. Nah, ini ada formatnya. Nanti formatnya saya share di Drive ya. Nanti Drive-nya akan di-share oleh Mbak Indah. Jadi ini ada seperti ini ya. Nanti untuk lebih detailnya lagi nanti akan kita komunikasikan pada saat bimbingan yang pertama gitu ya. Karena untuk selanjutnya kita akan masuk ke informasi penugasan. Jadi tetap ada penugasan, tapi mungkin teman-teman tidak akan mengumpulkan di Kolabjar, gitu ya. Nah ini nanti mungkin bisa dilihat langsung di Drive-nya ya. Oke, teman-teman, untuk bagaimana materi yang
pada saat hari ini saya rasa sudah cukup. Nanti selanjutnya akan diberikan informasi penugasan oleh Mbak Indah. Mungkin Mbak Indah saya yang share, Mbak Indah silakan yang menjelaskan gitu ya. Oh iya, biar sekalian ya Mbak Dewi ya. Makasih Mbak. Ya, oke sebentar. Oke. Ini sekalinya ngomong tadi perkenalan, 2 kali ngomong penugasan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa, Mbak. Ya. Jadi di akhir pertemuan ini akan ada penugasan. Sebenarnya sudah banyak dijelaskan tadi oleh Mbak Dewi ya. Jadi Bapak Ibu wajib mencari 3 isu berkaitan dengan bidang keilmuan masing-masing. Lalu nanti diidentifikasi isu-isu tersebut berdasarkan yang pertama kondisi dari isu saat ini yang disertai dengan data dan fakta pendukung, gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus ada data fakta yang mendukung. Lalu nanti yang kedua dampak jika masalah atau isu tersebut tidak diselesaikan bagaimana dijabarkan. Dan juga yang ketiga dukungan teoritik dari mata pelatihan Agenda 3, Manajemen ASN dan juga Smart ASN. Ya, jadi ada dukungan teoritiknya dari pelatihan mata pelatihan Agenda 3 gitu. Nah, setelah ditentukan 3 isu tersebut, nanti dilakukan teknik tapisan isu menggunakan 2 teknik USG dan APKL. Jadi harus memakai dua-duanya untuk menapis isunya. Dan nanti dianalisis boleh memilih salah satu teknik analisis isunya. Menggunakan fishbone boleh, SWOT boleh, problem T atau mind map gitu ya. Jadi dipilih tadi sesuai yang Bapak Ibu kuasai atau yang dibutuhkan begitu ya. Dengan nanti dikonsultasikan bersama mentor gitu. Nah, ketentuan dalam penugasannya buat dalam bentuk uraian dengan format Microsoft Word, fontnya Arial dengan huruf 11, spasi 1,5 begitu. Nanti submit ke Google Drive, alamatnya saya share di chat ya. Nanti Google Drive-nya bisa diakses di situ. Nanti Bapak Ibu bisa mengupload masing-masing ke folder nama yang sesuai ya untuk file Microsoft Word-nya. Nah, batas maksimal pengumpulannya pada tanggal 20 Mei 2024 tengah malam. Jadi sebelum sinkronus yang kedua. Ya, sinkronus yang keduanya nanti tanggal 21 Mei peserta masing-masing memaparkan progres dari yang sudah dikerjakan. Mungkin begitu, ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan ini? Kalau nggak ada, ini contohnya formatnya ya, contoh template format penugasannya nanti bisa seperti ini. Dibikin isu pertama apa gitu ya, nanti berisi uraiannya tentang yang tadi kondisi masalahnya disertai dengan data dan fakta pendukung, lalu dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan bagaimana, dan juga dukungan teoritik dari pelatihan yang Agenda 3, Manajemen ASN dan juga Smart ASN. Gitu. Nanti sama isu kedua dengan isu ketiga juga dibuat uraian seperti isu pertama. Lalu dibuat tabel untuk identifikasi isunya dengan isi tabelnya seperti ini. Ya, ada kondisi saat ini bagaimana, gap-nya itu apa gitu, dan juga kondisi yang diharapkan serta dampak dari isu-isu tersebut. Gitu. Nah, contohnya boleh next Mbak Dewi ya. Contohnya misalnya seperti ini, kondisi saat ini itu terbatasnya kajian yang dilakukan oleh peneliti untuk membangun sistem informasi peramalan konsentrasi polusi udara di kawasan Indonesia, khususnya area Jabodetabek. Nah, gap-nya apa sih? Gap-nya itu minimnya peneliti yang melakukan kajian terkait dengan sistem informasi peramalan konsentrasi polusi udara. Kondisi yang diharapkan bagaimana? Yang diharapkan itu semakin banyak pihak terkait seperti peneliti di dalam melakukan kajian sistem peramalan konsentrasi polusi udara di kawasan Indonesia, khususnya area Jabodetabek. Nah, dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan gitu ya. Jika publikasi terkait dengan kajian sistem informasi peramalan ditingkatkan, maka pemerintah selaku pemangku kebijakan akan lebih terarah dan terukur di dalam membuat kebijakan mengenai pencegahan dan pengendalian polusi udara.
Ya, jadi mungkin seperti itu contohnya. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Ada yang ingin didiskusikan terkait penugasan? Eh, Halo, saya mau bertanya Ya, sedikit. ya silakan. Nah, tadi kan ada seminar rancangan dan seminar aktualisasi. Seminar aktualisasi itu outputnya apa ya, Bu ya? Maksudnya sebelum itu kan kayak kita harus melihat isu-isu yang visible gitu. Visible nanti pas waktu seminar aktualisasi itu tercapai. Jadi saya ingin guys bawahi outputnya tuh apa ke sana gitu. Apakah hasil dari isu ini, misal hasilnya itu sudah submit ke jurnal A atau B atau bagaimana gitu. Jadi bisa bisa kita ketahui range range ini visible nggak sih dengan range waktu sesingkat ini. Terima kasih. Ya, yang akan menjawab gimana Mbak Dewi? Oh, oke, boleh, Mbak Indah. Baik, ini seminar yang rancangan atau yang laporan nih maksudnya, Mas Jumaida? Seminar laporan, Bu. Kan itu kan Seminar jadi laporan. output kan, Bu ya. Output Oh, dari oke. si aktualisasi ini kan, Bu ya. Terima kasih. Oke, mungkin gini ya, kalau untuk seminar laporan misalnya tadi ya untuk Mas Jumaida sudah terbayangnya inginnya sebetulnya laporannya ingin submit di jurnal internasional gitu ya misalnya. Nah itu kan tidak mungkin, saya rasa tidak visible atau tidak mungkin tercapai dalam waktu yang sesingkat ini. Nah nanti untuk seminar laporan aktualisasinya itu tidak perlu sampai ke situ gitu ya. Jadi outputnya nanti mungkin bisa yang lebih lebih visible saja untuk Mas Jumaida sampai mana gitu ya. Misalnya untuk menyusun proposal terkait apa gitu ya. Jadi kalau proposal mungkin yang siap disubmit gitu ya. Jadi itu mungkin masih visible kalau untuk proposal yang siap disubmit. Tapi kalau untuk sudah submit dan sudah diterima itu mungkin agak kurang realistis untuk waktu sesingkat ini. Jadi itu tergantung dari teman-teman dan nanti mungkin arahan dari mentor. Kira-kira nih outputnya sampai mana pas pada saat seminar laporan aktualisasi. Jadi teman-teman juga harus realistis juga sesuaikan dengan kemampuan masing-masing gitu. Itu ya Mas Yumeda. Oke, oke, siap. Terima kasih. Sudah jelas. Oke. Terima kasih. Oh iya teman-teman, untuk yang penugasan satu ini kan ada sampai sini ya Fishbone. Sampai Fishbone itu berarti sudah sampai teman-teman menetapkan isu gitu ya dan mencari penyebabnya atau menyusun strategi pemecahan masalahnya. Nah, ini karena waktunya hanya tanggal 20 Mei, jadi tidak perlu sempurna ya, tidak perlu sempurna. Jadi teman-teman boleh deskripsikan secara singkat saja, lalu nanti dukungan teoritiknya misalnya ada data dan faktanya, atau misalkan kondisinya data dan faktanya mungkin tidak lengkap, tidak apa-apa ya. Tapi saya ingin mendapatkan gambaran kalau teman-teman nanti sudah dapat 3 isu tersebut, terus sudah berkonsultasi dengan mentor, tahu cara menapis isu dan tahu teknik analisis isu. Walaupun nanti mungkin pada prosesnya, pada pembahasan nanti di tanggal 21 mungkin ada yang perlu diperbaiki atau apa ya tidak apa-apa. Tapi kita ingin melihat progresnya teman-teman sampai ke situ, tapi tidak perlu sempurna. Jadi ini tidak saya batasi ya, berapa halaman gitu ya. Silakan mau berapa halaman. Eh, yang penting kita ingin melihat progres teman-teman, pemahamannya sampai mana, sampai ke apa namanya teknik analisis ini, gitu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Sedikit Bu tentang yang tadi yang seminar tadi itu kan ada dua itu seminar Bu, ada seminar rancangan proposal dan seminar laporan akhir. Nah yang saya ingin tanyakan yang pertama gimana untuk seminar yang rancangan proposal itu. Yang kedua ini kan sampai tahapan pada konsultasi dengan mentor. Nah, ini batasannya gimana? Apakah cukup disampaikan ke mentor kah atau gimana gitu Mbak? Terima kasih. Yang sama mentor itu yang mana? Yang tadi di ini Nah, tugas biasa tugas maksudnya? ya Bu.
Oke. Kalau yang seminar rancangan itu mungkin seminar rancangan aktualisasi bukan proposal ya. Jadi mungkin teman-teman masih terbayang-bayang disertasi dan tesis gitu ya. Jadi mikirnya proposal. Beda ya. Walaupun nanti mungkin output teman-teman adalah membuat proposal untuk apa gitu ya, pendanaan atau apa. Tapi untuk ini adalah rancangan aktualisasi. Jadi formatnya pun untuk format aktualisasi. Jadi kalau untuk rancangan sama sebetulnya prinsipnya sama dengan proposal. Jadi nanti seminar rancangan evaluasi kita hanya sampai tabel bagaimana rencana teman-teman pada saat nanti melakukan aktualisasi. Sudah terstruktur secara detail dan sistematis. Perancangannya saja, perencanaannya saja. Nah, nanti ada masa aktualisasi yang 1 bulan itu yang harus teman-teman manfaatkan untuk mencapai output yang diinginkan. Jadi mirip dengan proposal ya, sama. Jadi babnya lebih sedikit, babnya tidak sampai selesai gitu, tidak sampai penutup, hanya sampai rancangan saja. Jadi nanti pada saat aktualisasi di 1 bulan itu teman-teman akan melengkapinya hingga ke laporan pelaksanaannya seperti apa dan hingga ke penutup gitu. Seperti itu. Jadi mirip sama proposal tapi beda gitu ya. Mirip dan beda gimana ya maksudnya? Ya mirip seperti itu ya. Jadi kalau rancangan itu baru rencana saja. Laporan itu berarti sudah dilaksanakan gitu. Jadi nanti akan beda tabelnya juga. Gitu ya, Mas Ruslan. Paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Yang tadi Bu, yang terakhir Bu, yang Yang mana? batasan untuk konsultasi dengan mentor tadi gimana? Oh ya, batasan konsultasi dengan mentor itu hanya untuk mengkomunikasikan isu dan nanti apa isu-isu yang dipilih, identifikasi isu tadi yang dipilih oleh teman-teman, apakah itu sudah sesuai dengan kepakarannya teman-teman, sudah layakkah untuk teman-teman selesaikan isu tersebut sesuai dengan kewenangan teman-teman kah, atau ternyata itu tidak sesuai dengan kewenangan, jangan dipilih gitu ya. Ini tidak sesuai dengan kepakaran, kamu tidak akan bisa menyelesaikan misalnya. Jangan dipilih, maksudnya dikomunikasikan dengan mentor itu dikonsultasikan itu untuk mendapatkan masukan-masukan seperti itu. Jadi untuk mendapatkan masukan tadi mungkin ini tidak realistis untuk diselesaikan atau ini spacing saja batasannya. Nah, seperti itu nanti dikonsultasikan isu-isunya sama nanti setelah teman-teman melakukan AKPL itu dan mendapatkan core isu itu juga dikonsultasikan dengan mentor. Jadi saya pilihnya ini, kenapa saya pilih ini karena ini gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman pada saat berkonsultasi dengan mentor jangan datang dengan tangan kosong. Sudah dengan rencana gitu ya. Kalau dengan tangan kosong tentunya mentor juga akan sulit untuk mengarahkan gitu. Seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu sedikit. Maaf, Wah, ini agak di luar sedikit karena kemarin ada obrolan dengan apa kelompok riset, Pak Kapus gitu ya. Kalau tahun-tahun kemarin itu mentornya kan dipilih dari KPR kalau nggak salah gitu. Nah tahun ini itu kan dipilihin dari BSDM. ya. Jadi dari yang PR atau keris itu nggak ada ya Bu ya. Berarti memang mentor yang dipilihin BSDM Ya. saja Bu ya. Ya, betul. Itu sebetulnya ada sebabnya, tapi mungkin tidak etis kalau saya bicarakan di sini gitu ya. Tapi mentor tersebut dipilih oleh BOSDM karena mentor tersebut sudah berpengalaman. Jadi diharapkan nantinya teman-teman itu bisa diarahkan untuk menghasilkan output sesuai dengan harapan dari yang dibutuhkan oleh organisasi gitu ya. Seperti itu. Jadi takutnya kalau misalkan karena kami sudah di apa semacam TOT pemahaman maksudnya disamakan pemahamannya terkait dengan output Latsar ini. Takutnya kalau misalkan yang di luar itu kita akan beda pemahaman, mentor dan coach akan beda pemahaman, nanti teman-teman sendiri yang akan bingung gitu. Nanti ini harusnya apa sih kok coach sama mentor beda gitu maunya gitu ya. Jadi saya harus di mana gitu. Kadang seperti itu. Jadi mungkin kemarin itu sudah dipilihkan oleh BSDM dan disamakan persepsinya supaya kita bisa menghasilkan output yang diharapkan oleh organisasi gitu. Seperti itu, Mas Jumaida. Ya, saya Bu terima kasih ya. Cuman perjelas saja karena Nah, ya. dari ini gitu dari ini kok jadi kita yang bingung gitu Bu. Jadi Bu, terima kasih sudah dijelaskan. Ya, Ya, ya. terima kasih. Gitu ya Mas Jumaida. Oke. Dan itu juga mentornya dipilihkan walaupun tidak semuanya mungkin sama ya keahliannya gitu, kepakarannya.
tapi mepet-mepet lah istilahnya, akan paham juga apa yang teman-teman bicarakan terkait substansinya. Seperti itu. Tuh. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin klarifikasi Bu Dewi. Hmm? Jadi luaran kami itu nanti di akhir itu adalah proposal ya. Luaran dari apanya dulu? Luaran dari Untuk latsar, aktualisasi, aktualisasi. aktualisasinya, laporan aktualisasi itu berupa Laporan aktualisasi berupa laporan. Nanti ada formatnya, akan kita berikan. oh gitu. Jadi Oh. teman-teman tinggal menyesuaikan ke dalam template, isinya apa saja, tapi ini sesuai juga dengan latsar di tempat lain gitu ya, di kementerian lain, di seluruh Indonesia disesuaikan supaya sama gitu ya. Cuma nanti outputnya teman-teman kan sebagai periset ya, S3 lagi ya. Tentunya output dari latsar ini diharapkan berbeda gitu ya tingkatannya dengan output dari teman-teman golongan 3 yang mungkin hanya S1 dan S2 saja. Jadi diharapkan mungkin teman-teman outputnya, ini ada laporan ya, laporan aktualisasi, oke? Ada outputnya berupa mungkin nanti semacam proposal pendanaan untuk penelitian misalnya. Jadi teman-teman hanya outputnya adalah menyusun atau membuat proposal pendanaan yang siap untuk disubmit. Itu adalah contoh ya. Nah, itu berbeda dengan laporan. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda, dua dokumen berbeda. Laporan itu untuk kami, Latsar, untuk meluluskan teman-teman dari Latsar, sedangkan proposal itu yang diharapkan oleh BOSDM, contohnya diharapkan oleh organisasi gitu ya dari teman-teman. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Itu Mbak Risa. Ya, baik. Makasih Mbak Dewi. Jadi saya udah ada gambaran karena memang kemarin itu saat bertemu dengan mentor itu fokusnya hanya pemberi informasi kalau misal outputnya adalah proposal penelitian gitu kan. Ternyata tadi tidak diseragamkan. Ternyata kalau seperti di saya kemarin itu diskusi dengan mentor, kita diminta untuk menyusun proposal penelitiannya itu RIM. Bahrim. Nah, itu mungkin kan tidak ada standarisasi ya, makanya tadi saya samakan dulu jadi outputnya sebenarnya apa gitu. Oh, yaudah. Terima Oke. kasih banyak Mbak Ya, Dewi. nanti kita akan komunikasi lebih lanjut lagi pada saat bimbingan untuk proposal gitu ya. Jadi teman-teman jangan terlalu pusing dulu nanti mikirin outputnya apa, pikirin dulu yang isunya apa gitu ya. Isunya silahkan teman-teman eh, apa dalami kira-kira isunya apa dulu. Nanti masalah output tentunya kita akan pilih yang visible atau yang sesuai dengan rentang waktu yang diberikan gitu ya. Bisa berupa proposal pendanaan RIM gitu ya, atau mungkin proposal apa gitu yang lainnya, itu nanti silahkan bicarakan dengan mentor dan nanti tentunya kita akan berkomunikasi lebih lanjut terkait itu. Jadi jangan dulu mikir mau ke sana, kita step by step dulu lah istilahnya gitu ya. Cari isunya udah bener dulu apa enggak nih. Jangan-jangan dari isunya salah, nanti semuanya ke belakangnya juga salah gitu kan. Gitu. Jadi mungkin kita fokus dulu di isu, isunya sudah benar, tekniknya sudah benar, toolsnya sudah benar digunakannya, baru nanti kita bahas terkait dengan outputnya. Gitu ya, Mbak Risa. Oke. Ada lagi, teman-teman? Sudah? Mudah-mudahan ini sudah jelas ya. Diamnya itu karena sudah jelas. Oke, saya serahkan kembali ke Mbak Indah. Mungkin Mbak Indah mau ada informasi lain. Ya, ya. Tambahan informasi lagi, Bapak Ibu. Jadi biar kita keep komunikasi gitu ya, disarankan satu kelas ini membuat WhatsApp group dengan mengundang nanti para coachnya ya, Mbak Dewi sama saya, juga para pesertanya nanti dimasukkan. Jadi ketua kelasnya silakan membuat WhatsApp group dengan mengundang semua yang hadir di sini. Baik, baik Bu. Untuk melanjutkan komunikasi di persoal bimbingan nanti ya. Gitu. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan Iya, lagi? sekali lagi Bu. Oh iya. Ini tadi yang tanggal-tanggal itu tadi terkait tentang apa namanya slide-nya kan nggak ada di Collabjar ya, Dewi. Mungkin bisa di-share. Nanti di Collabjar ya. Collabjar ada agenda 4 kan?
Oh iya, siap. Nah, agenda 4 nanti saya masukkan di Kolabjar untuk materi hari ini. Itu ada target-target agendanya. Jadi fokus dulu ke yang tanggal 21 dulu, ya. Tidak perlu ngebut juga gitu ya. Oke. Oke. Ya, gitu aja sih kalau untuk materi. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum diakhiri? Sudah cukup ya? Baik, kalau gitu mohon maaf sudah melewati waktu seperti yang dijadwalkan ya. Semoga penugasannya jelas, bisa terselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan, bisa semaksimal mungkin. Kami pamit, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Dewi, Bu Indah. Dewi, Bu Terima Indah. kasih Bu Makasih, Bu. Dewi dan Bu Ya, Indah. jangan lupa ya WhatsApp grupnya ya. Siap. Siap. Khusus untuk kita. Ya, Terima kasih Bu Niken. recordingnya mungkin.